Oke, kita berdua. Terima kasih nih atas kirimannya teman kalian dari Indra ya. Mudah-mudahan kalian sehat. Itu ini kami menjelaskan tentang tadi jiwa. Jiwa ini pada tahun 1984. Di Candi Jiwa ini sangat unik ya. Unik, bahkan bahan bakunya aja bata, beda di Borobudur satu. Nah, Candi Jiwa ini dipugar tahun 96 selesai pada tahun 2001. Nah, Candi Jiwa ini masa rumah negara abad 5 sampai abad 7 ke 10 Sriwijaya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi bangunan, di atas kan ada gulung-gulungan tuh, ada gulung-gulungan. Nah, ini melambangkan bunga teratai. Kalau kita lihat dari bawah itu nggak tampak. Dia akan tampak dari foto udara. Iya. Nah, bentuknya ini kan wujud sangkar. Jadi berbentuk stupa. Jadi fungsinya ini buat peribadatan umat Buddha dulu. Gitu. Nah, kemudian bawahnya itu ukurannya 1 kali 1,5 meter. Nah, ini melambangkan untuk menjalankan pradaksina bagi umat Buddha, gitu, untuk melindungi candi. Nah, cukup ya untuk pertanyaan. Berhubung rotenya ada lagi, ayo kawan. Di Batu Jiwa ini itu sebagai sebuah jawaban atas missing link. Jadi kenapa putusnya proses budaya dari Sriwijaya ke Jawa. Lalu Sriwijaya abad 6 tiba-tiba kok nanti abad 10 baru ada namanya kekuasaan Mataram, Haringga dan segala macam itu ya, kerajaan awal. Kemana alur jalur ini? Nah, oleh peneliti arkeologis itu mulai dari jalur Sumatera Selatan sampai nanti ke Kepulauan Seribu, terus sampai ke titik sini itu masuknya dari jalan sana laut, dan ditemukanlah kompleks percandian yang sekarang disebut dengan kompleks percandian Batu Jaya. Di antaranya ada beberapa tempat ibadatan. Memang kalau di gambar itu ya apa ya, bunga teratai ya. Kalau kita lihat dari bawah itu Bunga teratai di sini. ya sampah akan datang dari foto udara. Jadi Anda perlu paham jadi bagaimana apa itu perjalanan proses sejarah Hindu Buddha di Ini ukurannya diameter sini dikenal namanya teknologi perekat dengan titik telur. Waktu dulu kan waktu kita ekskavasi, kita pemasangan ulang, kita bongkar itu spasinya tanah. Kemudian kita ganti pakai air semen itu perekat. Nah, kemudian keliling-keliling itu kita kasih cor beton. Kelilingnya pakai cor beton untuk memperkuat lah. Itu kan cara aslinya dulu itu pakai teknologi. Nah, bagaimana cara kita tahu ini berumur atau berusia kok bisa kita sebut abad ke-6, abad ke-7 dari mana? Nah, di sini kita bisa lihat ada namanya bahan arang. Waktu berapa menit lagi teman-teman? Carbonating. Nah, dari karbonatnya itulah yang diteliti oleh tim peneliti waktu itu dibawa ke Australia untuk diketahui usianya.
Sekarang paham ya, jadi kalau mau ini berapa abad keberapa sih, berapa tahun ini ya, sekarang ternyata dia ada nggak? Kalau dia ada arang itu, skam ya, skam bakar itu. Dulu juga Pak ada batu lama itu ada sekamnya. Ya, Kemudian mereka ya mungkin mantap lah tuh. seperti itu. Jadi diukur dari akar apa? Karena itu yang bisa. Biasanya untuk menghitung benda-benda sejarah itu teknologi alam. Ini termasuk salah satu yang itu. Memang kita belum ada ya lab pengumpulan itu saya. Itu kan ya paling dekat kita kirim ke teman-teman di apa di NSW, New South Wales. Kalau ada yang mau berniat S2 ke sana boleh. Suara guide Ya kita tahu ini mengambil sejarah di sana. Kenapa sih di candi ini penggunanya menggunakan batu bata dibanding candi-candi lainnya yang penggunaan batunya tuh berbeda gitu, Pak? Masih andesit ya kalau yang dulu. Nah kalau di Jawa Tengah itu batu gunung. Kalau kita di sini tradisinya tanda liat. Nah ini juga kita pakai bata pengganti dari sini, dari pinggir Citarum itu. Oh, ya, ini pengganti. Bata pengganti. Nah, kalau kita lihat bata lama itu lebih paten, lebih kuat daripada bata pengganti. Makanya kita pakai bata yang dulu di sebagian itu. Ini tambahin, jadi kenapa kita pakai bata? dan di Gelondongan Ada 7 menit banyak lagi ya. perkembangannya. Jadi, kalau Anda membaca bukunya itu, di situ dijelaskan kenapa menggunakan teknologi bata. Set far. Berbeda dengan di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Satu bahan baku. Bahan baku untuk batu besar, batu andesit ya, batu besar yang biasanya di Jawa Tengah, Jawa Timur itu digunakan untuk pembuatan candi itu sulit di sini jauh. Nggak ada. Nah, bahan baku yang sudah ada di sini dari bangunan, kalau Anda nanti tanya bangunan di Tarumanegara kuno itu sudah mengenal bata. Artinya kita patut bersyukur bahwa sebenarnya bangsa kita sudah jauh berabad-abad, di awal abad itu sudah mengenal teknologi batu bata. Ya makanya temuan Candi Batu Jaya ini sebagai sebuah temuan terbaru dan membuktikan selama ini kita berpatokan pada sejarah candi dengan batu-batu besar. Kalau di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu pun biasanya didatangkan juga dari wilayah yang cukup jauh biasanya. Batuan itu seperti Borobudur itu kan batuannya cukup jauh, diambil dari Jawa Timur karena wilayah. Nah, di sana juga Mbak, di Gelondongan kita Tarumanegara itu berfungsi sebagai apa, Pak? Sehingga Tarumanegara itu membangun candi-candi di sekitar sini. Apakah dulu di sini ada pemukiman kah atau bagaimana, Pak? Sementara kan kalau kita tahu pusat Tarumanegara kan di Bogor, Pak ya, di daerah agak pedalaman. Nah, sementara kenapa pihak kerajaan itu membangun candi di daerah sini, Pak? Gitu, Pak. ini dulu sebetulnya rawa. Oh iya, rawa dulunya. Jadi terjadinya tsunami itu dari Citarum itu. Oh, tsunami di Laut Jawa dulu pernah? Di sini di Citarum banjir besar. Oh, gitu. Akibat apa tuh, Pak, dulu? Ada, Pak? Semua lelep. Nah, makanya candi ini ketimbun tanah, Pak. Iya. Tahun berapa itu, Pak? Ketimbun tanah. Oke, Mas Faisal. Pertama kita rekonstruksi rusak. Tarumanegara di mana rusaknya? Nggak ada yang tahu. Dia spesifiknya di mana coba Tarumanegara? Tarumanegara di mana rusaknya? Iya, betul. Spesifiknya di kota apa? Cirebon, Jawa Barat. Spesifikasinya di mana? Bekasi.
Ya, jadi kalau kita sebut dengan istilah Tatar Sunda, dengan istilah Tatar Sunda itu dibagi dua. Ada sebelahan barat, ada sebelah timur. Nah, sebelum Tatar Sunda ini dibelah dua, ada kita mengenal namanya Tarumanegara. Tarumanegara nanti pecah menjadi dua. Satu kita kenal Pakuan, satu lagi yang di Ciamis apa itu? Awali. Pawali itu daerah Pawali. Galuh. Ya, Galuh. Jadi ada kerajaan Pakuan, ada Galuh. Makanya di tempat kemudian disatukan lagi. Tapi ini peninggalan dari Tarumanegara. Nah, kalau Tarumanegara sendiri posisinya itu ya ada di sekitar daerah Karawang sini. Ada candi apa? Saya lupa ya. Kan buktinya salah satunya yang di Tugu. Oh, Tugu. Di Jakarta itu adalah Candi Priok itu, Pak. ya yang Tanjung Priok, Prasasti Tugu. Iya tahu. Nah, itu bukti Mula Warman ya. Nah, pertanyaannya kenapa ini jelas? Pertama tadi pintu masuknya dari muara Sungai Citarum ini. Jadi kalau mau masuk ke Pejajaran, apa saya ke Tarumanegara ya lewat sini. Oh, ya, jadi tempat destinasi Ada sungai awal, Pak ya. itu. Dulunya ada sungai. Oh, iya. Sungai ini sungai. Berarti anggapnya wilayah ini Sungai destinasi Dandi namanya. destinasi awal, Pak. Itu. Iya. Itu kan Bisa dicatat sungai. tuh rekan mahasiswa tuh ya. Satu di sini kan Sungai Citarum ini. Jadi jalurnya itu pintu masuknya kan. Untuk menuju ibu kota Tarumanegara Negara ya. yang letakkan. Ini jalur transportasi penting. Kalau tadi saya bilang ini, habis ini kita kemana nih? Oh, katanya mau ke sana. Kenapa nggak proklamasi? Kalau rumah proklamasi itu belakangnya udah sungai. Mungkin acaranya rundownnya bisa dirubah kali. Nggak apa-apa nanti. Oh, Itu Jauh banget. ya. Kita jadi belajar sejarah tuh Anda pertama geografisnya harus kuat. Bueno, 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 bueno. Boy, don't play around, got plenty time, got plenty room in this car. Boy, I mess around, but I tell you now that I pray homie go far. Boy, I pray homie go real. Boy, I pray homie is real. Boy, I take shots from left field. I don't mess around with left field. Boy, no. Ku masih ingin melihatmu esok hari. Bilas muka gosong gigi evaluasi. Tidur sejenak menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari.